Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Ahmad dengan NIM 22073004 dengan program studi pendidikan teknik otomotif. Berikut merupakan tugas dari mata kuliah ekonomi teknik dengan dosen pengampu Ibu Melana PhD dengan tugas yang berjudul pengembangan prototipe produk pada Expo kemarin. Tugas berikut diambil dari review dari masing-masing poster Expo di Universitas Negeri Padang. Berikut merupakan review dari masing-masing posternya. Baik, untuk poster yang pertama yaitu yang berjudul penerapan teknologi tepat pada mesin penggiling kotoran kambing untuk pupuk tanaman. Untuk latar belakang poster ini yaitu masyarakat mencoba mengelola kotoran kambing menjadi pupuk tanaman, dan tujuan dari poster ini yaitu merancang, memproduksi dan menyediakan mesin penggiling kotoran kambing dengan kapasitas 675 kg per jamnya, dan memberikan pelatihan pada kelompok tani untuk menjadi pengusaha pupuk tanaman. Adapun hasil diskusi dari poster ini yaitu mesin penggilingan padi ini menggunakan motor bensin berkekuatan 7,5 PK untuk mencapai performa maksimal. Hasil penggilingan 98%, mampu menggiling kotoran kambing menjadi butiran halus, dan kapasitas rata-rata mesin giling adalah 675 kg per jamnya. Dan kesimpulan dari poster ini yaitu yang pertama, kelompok tani memahami pengolahan kotoran kambing menjadi pupuk tanaman, mampu menggunakan dan merawat mesin penggiling kotoran kambing, serta dapat menjadi pengusaha pupuk tanaman. Yang kedua yaitu mesin penggilingan padi ini menggunakan motor bensin 7,5 PK dengan putaran 700 sampai 900 rpm. Yang ketiga, kegiatan PKM dilaksanakan pada kelompok tani Reformasi 17 dan kelompok tani Jaya beserta Simpang AA Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Adapun pengakuan dari poster ini yaitu beberapa pihak, yaitu ketua dari tim PKM mengucapkan terima kasih kepada IPPM UNP yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun poin yang terakhir yaitu bahan dan metode yang digunakan dalam pembuatan mesin ini bisa kita lihat pada tabel berikut. Baik, lanjut ke poster yang kedua yaitu mengenai penerapan teknologi tepat pada mesin penggilingan padi yang berkapasitas 200 kg per jamnya. Adapun latar belakang yang ada yaitu masyarakat yang tinggal di pedalaman memiliki kesulitan dalam mengelola padi menjadi beras. Adapun tujuan dari poster ini yaitu untuk merancang, memproduksi dan menyediakan mesin penggiling berkapasitas 200 kg per jamnya bagi kelompok tani di lahan, dan memberikan pelatihan kepada kelompok tani dalam mengoperasikan dan merawat mesin penggilingan padi ini. Adapun hasil diskusi pada poster ini yaitu mesin penggilingan ini menggunakan motor bensin 9 PK untuk mencapai performa maksimal. Hasil penggilingannya 98% mampu menggiling padi menjadi beras, dan kapasitas rata-rata mesin penggilingan padi adalah 205 kg per jamnya. Adapun kesimpulan dari poster ini yaitu kelompok tani memahami penggilingan padi, mampu menggunakan dan merawat mesin penggilingan padi, serta dapat menjadi wirausaha penggilingan padi. Yang kedua yaitu mesin penggilingan padi menggunakan motor bensin 9 PK dengan putaran
3000 sampai 3500 rpm. Yang ketiga, kegiatan PKM dilaksanakan di kelompok tani Reformasi 17 dan kelompok tani Jaya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Adapun pengakuannya yaitu pengakuan Ketua dan tim PKM mengucapkan terima kasih kepada PPM UNP yang telah mendanai kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Seperti yang sebelumnya, pada poin terakhir yaitu terdapat bahan dan metode. Untuk bahan dan metodenya bisa kita perhatikan dan bisa kita lihat pada tabel yang tersedia berikut. Baik, untuk poster yang ketiga yaitu mengenai upaya meningkatkan efektivitas penyerahan jagung pasca panen melalui inovasi mesin pemipil gandum jagung. Adapun tujuan dari pembuatan mesin ini yaitu untuk memudahkan para petani ketika panen jagung. Dan tujuan yang utama yaitu penanganan pasca panen jagung merupakan kegiatan yang penting karena akan menentukan kualitas inti jagung yang akan dijual. Jadi kegiatan tersebut juga memerlukan tenaga yang besar karena dalam kegiatan ini petani harus melepaskan biji-biji jagung dari keteternya. Dan untuk bahannya, mesinnya bisa kita lihat seperti yang tertera pada gambar di dalam poster tersebut. Adapun hasil dari pengembangan metode ini yaitu diharapkan tim pengabdi dengan alat ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adapun manfaat yang didapatkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang teknologi yang dapat membantu kesejahteraan petani. Kemudian meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengurangan biaya penanganan pada proses perontokan benih jagung dan memberikan efektivitas dalam proses perontokan yang menghemat tenaga dan waktu. Baik, lanjut ke poster keempat yaitu mengenai pendidikan masyarakat melalui implementasi sumber energi alternatif pada pompa air surya. Adapun latar belakang pembuatan pompa air ini yaitu kurangnya wawasan mengenai energi terbaru menyebabkan ketergantungan pada sumber listrik PLN dan keterbatasan dana operasional yang dimiliki Mushola Darul Ittihad dan kurangnya daya listrik mushola pada saat semua beban listrik menyala. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengedukasi peserta dan memberikan ide pemanfaat energi alternatif pada pompa air listrik. Adapun bahan dan metode yang digunakan bisa kita lihat seperti pada gambar. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan observasi dan pencarian partner masalah, studi literatur, perancangan, pengujian, instalasi dan edukasi sistem hibrid energi alternatif yaitu energi surya dan listrik PLN sebagai pompa air energi listrik. Dan pada hasil diskusi yaitu pengujian dilakukan di laboratorium konversi energi listrik Departemen Teknik Elektro pada siang hari pada kondisi cuaca cerah. Nilai rata-rata pengujian yang dilakukan dapat dihitung dengan menggunakan data pada tabel seperti yang ada pada di atas. Tegangan median dari pengujian adalah 12,46 volt dan rata-rata nilai arus hasil pengukuran adalah 2,39 volt. Nilai rata-rata daya yang diperoleh adalah 29,9 volt, maka tegangan keluaran inverter adalah 220 volt. Dan adapun kesimpulan yang didapat pada hal ini yaitu keseluruhan spektrum pelaksanaan program kemitraan masyarakat atau PKM ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu diharapkan penggunaan pompa air dengan energi alternatif yaitu energi surya ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar terkait memanfaatkan energi ramah lingkungan dan pengelola Mushola Darul Ittihad. Baik, untuk poster yang nomor 5 yaitu mengenai
PLTS off-grid, mandiri untuk kebutuhan power domestik kecil di Kelurahan Air Pecah Padang. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan sumber energi listrik yang mandiri, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Adapun metode-metode lainnya yaitu seperti material dan metode yaitu analisa kebutuhan beban dan spesifikasi komponen yang akan digunakan serta lokasi pemasangan alat, kemudian pemasangan alat dan pengujian alat di lokasi. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini yaitu implementasi PLTS off-grid mandiri di Kelurahan Air Pecah Padang menunjukkan bahwa pendekatan ini memberikan solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan energi domestik kecil dengan menyediakan akses listrik yang mandiri, stabil, dan terjangkau. PLTS tersebut telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian dari Universitas Negeri Padang (UNP) akan terimplementasinya hasil penelitian yang dilakukan oleh UNP kepada masyarakat melalui pendanaan PNBB UNP ini. Baik, lanjut ke poster selanjutnya yaitu poster 6, yaitu dengan judul implementasi mesin percakas Kimbo Pogon Nardus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di Nagari Simawang. Adapun latar belakang untuk pembuatan mesin ini yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di industri pertanian dan perkebunan, proses penyulingan tanaman Kimbo Pogon Nardus untuk menghasilkan minyak atsiri menghasilkan limbah. Masyarakat melakukan proses pengolahan sampah dengan menggunakan pisau dan parang. Penerapan teknologi di masyarakat diperlukan untuk memudahkan pengolahan sampah. Dan adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa alat pencacah sampah Kimbo Pogon Nardus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di Nagari Simawang. Untuk bahan dan metodenya bisa sekilas kita lihat pada gambar poster berikut. Dan kesimpulan dari hasil pembuatan mesin ini yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat telah selesai. Keberhasilan dalam mengimplementasikan perancangan mesin perajang Kimbo Pogon Nardus yang efektif dan efisien. Alat ini menggunakan motor bensin berkekuatan 6,5 PK dengan putaran 2900 RPM. Kapasitas mesin pencacah Kimbo Pogon Nardus mencapai 34 kg per jamnya. Dengan ketajaman pisau, peranjang mampu digunakan dalam waktu 6 jam per harinya. Teknik perancangan dikategorikan baik dengan penggunaan sumber berkendara yang bebas polusi dan bebas kebisingan. Efektivitas alat tersebut menghasilkan hasil pencacahan serai mencapai 95%. Alat perajang Kimbo Pogon Nardus ini sangat bermanfaat bagi petani serai wangi karena dapat memudahkan petani dalam mencacah limbah. Alat ini mampu mencacah limbah dalam jumlah banyak dan waktu yang relatif sangat singkat sehingga dapat menghemat biaya dan dapat menghemat waktu. Post yang selanjutnya yaitu poster ke-7, yaitu dengan judul perangkat kontrol kecepatan udara subsonic windtulness berbasis Arduino controller. Adapun latar belakang dari kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan hasil pengujian yang optimal, maka terowongan angin perlu dilakukan pengujian dengan beberapa kondisi kecepatan udara. Oleh karena itu, kecepatan udara yang dihasilkan terowongan angin harus bervariasi sesuai kebutuhan. Sehingga untuk mendapatkan kecepatan angin yang bervariasi, maka perlu diterapkan satu pengatur kecepatan motor menggunakan kipas di terowongan angin subsonik. Adapun tujuan dari
Penelitian ini yaitu untuk merancang pengatur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik yang dilengkapi dengan akurasi data berbasis microcontroller. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat pengatur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik yang dilengkapi dengan akurasi data berbasis mikrometer. Adapun bahan dan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode R dan D atau Research dan Development. Yang pertama yaitu analisis kontrol kecepatan aliran udara, yang kedua desain, yang ketiga pembuatan produk, yang empat pemrograman menggunakan aplikasi Arduino IDE atau Integrated Development Environment. Yang kelima yaitu pengujian produk, yang keenam aplikasi pada terowongan angin subsonik. Adapun kesimpulan dari kegiatan ini yaitu alat pengatur kecepatan aliran udara pada terowongan angin subsonik ini dapat mengatur kecepatan dari 10 meter per sekon hingga 20 meter per sekon secara stabil. Kecepatan ini memenuhi persyaratan sebagai terowongan angin subsonik dan dapat digunakan untuk memvisualisasikan aliran udara di terowongan angin tersebut. Baik, poster yang ke-8 yaitu mengenai penerapan konsep smart driving dan emisi knalpot rendah pada mobil efisien energi dengan programmable electronic control unit. Adapun latar belakang pembuatan penelitian ini yaitu sebagai menerapkan ECU yang dapat diprogram untuk mengubah kendaraan konvensional yang hemat energi menjadi kendaraan yang dikendalikan secara elektronik. Kendaraan menjadi kendaraan yang dikendalikan secara elektronik. Adapun tujuan dari pembuatan benda ini yaitu menerapkan ECU yang dapat diprogram dengan aplikasi pada kendaraan hemat energi. Dan adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu meningkatkan efisiensi bahan bakar untuk mengurangi peningkatan polusi udara dan meningkatkan smart reading di perkotaan sehingga dapat menyelamatkan seluruh ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Baik, poster yang 9 yaitu ini mengenai olahraga ya, yaitu dengan yang berjudul model pembelajaran fisik SMA berbasis virtual realitas. Adapun latar belakang dari poster ini yaitu kondisi pola pembelajaran di sekolah saat ini yang berubah dengan menggunakan pola luring dan daring secara bergantian. Tergantung peraturan pemerintah mengakibatkan kurangnya motivasi siswa dalam melakukan aktivitas gerak dan praktek belajar mengajar di lapangan. Salah satu guru yang tergabung dalam MGMP PJOK Padang Panjang mengatakan siswa masih belum memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari PJOK, khususnya siswa putri. Sedangkan kegiatan olahraga sendiri akan membantu meningkatkan kebugaran jasmani siswa dan menjadikan siswa sehat serta mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk pembelajaran bagi siswa berupa materi atau buku teks dan aplikasi virtual reality yang berisi materi pendidikan jasmani untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dan dari hasil diskusi pada penelitian ini yaitu dengan memberikan model pembelajaran PJOK dengan materi melempar, melompat jauh dan bola basket sebelumnya dan sudah diberikan perlakuan terhadap sampel penelitian. Dilakukan latihan awal dan akhir dengan menggunakan tes kesehatan jasmani Indonesia. Dari hasil research diperoleh nilai terhitung 5,21 sampai T, tabel 1,76. Artinya pada pengaruh model pembelajaran yang diberikan terhadap peningkatan kebugaran jasmani siswa, kesimpulannya model pembelajaran yang diberikan berpengaruh terhadap tingkat kebugaran jasmani siswa
kelas 11 SMA 1 Kota Padang Panjang tahun 2023 tahun ajaran 2024. Sedangkan keluaran produk berupa virtual reality saat ini sedang dalam tahap revisi ke-1 dan penelitiannya ini akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu poster yang terakhir, yaitu poster yang ke-10, yaitu tentang perawatan persiapan studi percontohan IPLT Gen 2 untuk klien dengan fobia yang tidak dikategorikan atau gangguan permainan internet. Adapun latar belakang dari poster ini yaitu mengenai survei kesehatan mental remaja nasional Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa 1 dari 3 remaja berusia antara 10 hingga 17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Kemudian menurut survei kesehatan dan kesejahteraan mental Rakuten Insight di Malaysia pada tahun 2022, usia rentan usia 16 hingga 24 tahun memiliki tingkat stres atau kecemasan yang tinggi. Fenomena ini menjadi isu yang sangat penting bagi terwujudnya kesehatan mental pada remaja di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari penelitian ini ialah secara umum adalah untuk mengembangkan IPLT generasi 2 untuk menurunkan fobia spesifik pada remaja. Secara khusus pada tahun pertama pengembangan IPLT generasi 2 dan identifikasi spesifik fobia dalam kategori fobia yang tidak dikategorikan adalah gangguan permainan internet pada remaja. Dan kesimpulan dari penelitian ini ialah penelitian telah mencapai kemajuan 100% dengan implementasi dimulai pada tahun 2023. Dimulai dengan revisi proposal yang disusun sebelum Desember 2023. Beberapa akses telah diperoleh, mulai dari pengembangan IPLT generasi 2 hingga fobia identifikasi spesifik pada fobia uncategorizer. Kategori yaitu Internet Gaming Disorder pada remaja. Studi lebih lanjut akan dilakukan pada tahun depannya. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari masing-masing poster dalam tugas ekonomi teknik ini. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian prototipe ini sangat memiliki dampak yang positif dan sama-sama memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membantu masyarakat untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Saya Afandi Ahmad, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.